Swipers, tahukah kamu? Setiap pekan pertama bulan Agustus diperingati sebagai World Breastfeeding Week atau Pekan ASI Sedunia. Tahun ini, tagline yang dikampanyekan adalah Step Up for Breastfeeding, Educate and Support. Pastinya nih, kita sebagai SDM Farmasi bisa banget loh turut berperan menyukseskan kampanye ini. Nah, cara yang paling sederhananya adalah bekali diri kita dengan informasi yang penting banget. Apa ya kira-kira? Apalagi kalau bukan tentang obat aman dan tidak aman dikonsumsi oleh ibu menyusui. Bersama saya, Apoteker Hilya, kita akan bahas secara ringkas hanya di Pharma Kepo. Kepoin habis farmasi! Mengapa perlu perhatian khusus terhadap obat yang dikonsumsi oleh ibu menyusui? Hampir semua orang pernah merasakan sakit, bukan? Termasuk para ibu menyusui. Ketika suatu penyakit datang, biasanya dapat diatasi dengan obat. Tapi, bagi ibu menyusui, mengonsumsi obat tertentu tidak boleh sembarangan. Karena ada obat yang aman dan tidak aman untuk dikonsumsi. Obat yang aman artinya obat tersebut tidak berbahaya baik bagi ibunya maupun bayi yang disusuinya, termasuk tidak mengganggu produksi ASI. Sebaliknya, obat yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui karena dua alasan utama. Yang pertama, obat-obatan tersebut dapat mengurangi produksi ASI. Kedua, obat-obatan tersebut dapat diekskresikan ke dalam ASI sehingga dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi bayi yang disusuinya. Untuk mengetahui keamanan obat bagi ibu menyusui, Swipers dapat merujuk pedoman pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Departemen Kesehatan yang sekarang merupakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Meskipun begitu, Swipers perlu untuk terus mengupdate informasi karena semakin kesini semakin banyak penelitian tentang keamanan obat, terutama bagi ibu menyusui. Paling gampang nih, Swipers dapat melihat leaflet produk obat di bagian laktasi seperti gambar berikut. Nah, kami telah mengumpulkan informasi terkini dari berbagai literatur yang kredibel terkait beberapa obat yang relatif aman dan tidak aman dikonsumsi oleh ibu menyusui. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh obat yang relatif tidak aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Nah, untuk obat analgesik atau pereda nyeri, hindari penggunaan antalgin, metampiron, metamizol, aspirin, dan asam salisilat. Untuk obat anti alergi, hindari penggunaan antihistamin sedatif seperti klorfeniramin maleat dan difenhidramin. Untuk obat antibiotik, hindari penggunaan chloramphenicol, metronidazol, dan tetrasiklin. Serta ibu menyusui harap menghindari penggunaan obat penang atau antikonvulsan, obat kontrasepsi yang mengandung estrogen, dan obat yang mengandung kodein. Tentunya, Swipers perlu banget untuk mengingatkan ibu menyusui, pasien yang merupakan ibu menyusui, untuk menghindari obat-obatan tersebut. Sekarang kita bahas beberapa kategori dan contoh obat yang relatif aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Jadi, Swipers bisa sarankan obat-obat berikut. Untuk obat pereda nyeri, bisa Swipers sarankan penggunaan paracetamol dan ibuprofen. Penggunaan paracetamol juga bisa untuk antipiretik dan penggunaan ibuprofen bisa untuk antiinflamasi atau anti radang. Untuk obat batuk kering gunakan dextromethorphan dan untuk batuk berdahak gunakan guaifenesin dan bromhexin. Untuk obat asma, nasal spray kortikosteroid yang mengandung beclomethasone dan budesonide dianggap aman digunakan selama menyusui. Untuk obat anti alergi dapat menggunakan loratadin. Obat antibiotik gunakan golongan penisilin seperti amoxicillin dan ampicillin, golongan cefalosporin seperti cefadroxil dan ceftriaxone dan cefotaxim. Kemudian, untuk obat anti jamur bisa menggunakan fluconazole dan obat antivirus menggunakan acyclovir. Untuk obat lambung, bisa disarankan untuk penggunaan antacid dan sukralfat. Untuk obat antihipertensi, gunakan propanolol, metildopa, atau hidralazin. Untuk obat antituberkulosis, ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Berbagai organisasi kesehatan menyatakan bahwa ibu yang menyusui yang sedang menjalankan program pengobatan TBC harus tetap mengonsumsi obat tersebut. Dan bagi ibu menyusui yang menggunakan isoniazid juga harus mengonsumsi suplemen pyridoxine atau vitamin B6. Ada
Metformin dan insulin untuk obat diabetes. Kemudian untuk obat kontrasepsi yang aman digunakan oleh ibu menyusui bisa menggunakan progestin atau mini pill. Kemudian untuk obat epilepsi ada phenytoin dan carbamazepine. Untuk obat antikoagulan ada warfarin. Untuk obat infeksi cacingan yaitu gunakan pirantel pamuat dan mebendazole. Dan untuk obat anti diare bisa digunakan loperamide. So, kesimpulannya adalah keamanan obat bagi ibu menyusui dilihat dari aspek apakah obat tersebut dapat mempengaruhi produksi ASI dan kesehatan ibu serta bayinya. Kemudian, secara umum nih, jumlah obat yang relatif tidak aman dikonsumsi, saya ulangi, jumlah obat yang relatif tidak aman untuk dikonsumsi saat menyusui sebenarnya gak banyak loh, Swipers. Dan pastikan pasienmu yang merupakan ibu menyusui untuk berkonsultasi dengan dokter sebelumnya sebelum menggunakan obat-obatan. Oh ya Swipers, ada info tambahan nih. Selain dengan mengetahui mana obat yang aman dan tidak aman dikonsumsi oleh ibu menyusui, kita juga bisa loh mempromosikan pentingnya dan manfaat menyusui seperti menyusui dapat membantu melindungi bayi dari beberapa penyakit jangka pendek dan jangka panjang. Poin yang kedua, bahwa menyusui dapat mengurangi risiko ibu terkena kanker payudara, ovarium, diabetes tipe 2, dan tekanan darah tinggi. Kemudian, ASI kita tahu bersama bahwa sumber nutrisi terbaik bagi sebagian besar bayi, dan melalui ASI, ibu dapat berbagi antibodi dengan bayinya. Nah, Swipers, saya mau info ini, kalau saat ini di SwipeRx Belanja lagi ada promo Merdeka, meraih diskon dengan klik aja. Untuk kategori Central Nervous, Diabetes, End-Stage, Genital dan Sensory Organs, diskonnya hingga 77% untuk produk dengan subkategori tersebut. Langsung aja deh, cek promonya di aplikasi SwipeRx melalui link yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai di sini dulu ya episode Pharmakepo kita kali ini. Kalau Swipers mau kita bahas tentang topik-topik lainnya, jangan ragu untuk komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta jangan lupa aktifkan fitur lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Swipers. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pharmakepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.